masalah khitbah atau sebelumnya nazar ya, nazar terlebih dahulu nazar, kemudian khitbah, baru kemudian al-khutbah. Nazar sudah kita bahas, adapun al-khitbah yaitu melamar, maka ada yang diharamkan. Yang diharamkan ada 3 perkara. Yang pertama, mengkhitbah wanita ar-raja'iyah, yaitu al-mutallaqah ar-raja'iyah, yaitu wanita yang ditalak 1 dan 2 namun masih di masa iddah. Raja'iyah itu artinya masih bisa dikembalikan, masih bisa kembali. Maka ini diharamkan ya, khitbah diharamkan khitbah dengan lafal yang shareh. Yang tegas. Namun boleh dengan isyarat. Mohon maaf, ini tidak boleh secara mutlak. Ini tidak boleh secara mutlak. Misalnya ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya dan dia masih talak 1, talak 2. Namanya talak 1 masih mungkin kembali, apalagi di masa iddah. Talak 2 juga masih mungkin kembali di masa iddah. Maka tidak boleh seorang laki datang kepada wanita tersebut kemudian mengatakan, nanti kalau habis masa iddah saya nikahi kamu. Itu namanya lafal yang tegas. Atau dia mengkhitbah lamar dengan lafal yang kurang tegas. Dia mengatakan, seperti engkau tidak ada yang nolak. Ini lafal yang namanya tidak tegas. Ya. Ini secara mutlak tidak boleh. Karena statusnya dia masih istri orang. Wanita yang ditalak 1 dan ditalak 2 masih dalam masa iddah, itu statusnya masih istri orang. Oleh karenanya kalau seandainya suaminya meninggal di masa iddah seorang wanita ditalak pertama, dia masih dapat warisan. Atau wanita ini meninggal, dia ditalak 2, tapi di masa iddah wanita ini meninggal, suaminya masih dapat warisan dari istrinya. Oleh karenanya masih dalam status suami istri, hanya saja sudah jatuh talak 1, talak 2, tidak boleh dinikmati, tidak boleh dicium, tidak boleh digauli. Ya, tapi statusnya masih istri. Makanya wanita talak 1, talak 2 masih tinggal di rumah suaminya ya. Masih tinggal di rumah suaminya. Coba nanti kita bahas secara khusus tentang masalah talak ya. Kemudian yang kedua, ini tidak boleh secara mutlak. Adapun wanita yang ditalak namun bukan raj'iyah. Seperti ditalak 3. Ya. Ditalak 3 maka suaminya tidak mungkin kembali. Suaminya tidak mungkin kembali kepada wanita tersebut sampai wanita tersebut nikah sama laki-laki lain. Maka untuk wanita seperti ini ya, namun masih di masa iddah, hanya boleh mengkhitbah dengan ta'rid, dengan isyarat, tidak shareh. Allah berfirman, la junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Wa la junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengabaikan kalian
kalau kalian memberi isyarat untuk mengkhitbah wanita yang demikian. Artinya tidak boleh sore. Kalau sore haram. Ya, karena dia di masa iddah, wanita di masa iddah enggak boleh dilamar. Tapi kalau isyarat boleh. Wanita sepertimu tidak ada laki-laki yang tolak misalnya. Engkau wanita yang cantik misalnya. Namanya isyarat-isyarat kalau mau ya. Ya. Ini isyarat-isyarat kalau mau ya. Ya. Wanita sepertimu wanita yang solehah. Ini isyarat-isyarat. Tapi enggak boleh bilang saya mau menikahi engkau, enggak boleh. Haram karena dia masih di masa apa? Masa iddah ya. Yang ketiga, adapun kalau sore haram. Kalau lafalnya sore tegas maka haram. Yang ketiga adalah melamar di atas lamaran saudaranya. Maka ini juga hukumnya haram. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi." Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Janganlah seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Ini Rasulullah larang. Karena akan menimbulkan pertikaian dan permasalahan. Nah, kondisi wanita yang dikhitbah ada beberapa. Pertama, dia menolak lamaran orang lain tersebut. Yang kedua, dia menerima. Yang menerima. Yang ketiga, belum menerima tapi sudah condong. Tapi sudah condong. Misalnya, kau terima jelas lamaranmu, kami terima. Ya, tinggal pembicaraan tentang kapan hari hanya untuk menikah. Kalau belum diterima, tetapi belum bilang iya, tapi sudah mulai bahas tentang kalau bagaimana kalau kita nikah mau tinggal di mana, maharnya berapa, itu berarti ada kecenderungan. Paham? Maka kalau sudah diterima haram, tidak boleh kita mengkhitbah, haram orang lain kita mengkhitbah. Haram kita mengkhitbah. Karena sudah diterima, kapan kita mengkhitbah lagi? Bakalan ribut. Demikian juga kalau sudah condong juga hukumnya apa? Haram. Yang boleh kalau ditolak. Kalau ditolak enggak apa, kita masuk kan. Sudah ditolak. Dia diterima enggak? Ya belum diterima, cuma sudah digantung setahun yang lalu, itu namanya ditolak. Maka ini boleh. Ya. Ini masalah besar, masalah apa namanya? Masalah melamar di atas lamaran orang lain ya. Ya. Saya punya kawan ada ribut gara-gara masalah ini ya. Satu sudah ngelamar, ada kecenderungan, sudah bertemu berapa kali, tiba-tiba yang satu datang ngelamar. Yang satu sudah jelas, mungkin gajinya sudah jelas, yang ini masih baru mau cari kerja ya. Ya sudah, akhirnya yang pertama ditolak, berpindah kepada yang kedua ya. Bayangkan seorang datang melamar seorang wanita pakai motor, sudah ngomong, sudah kecenderungan, Masya Allah, lelaki soleh. Tiba-tiba ada yang datang melamar bawa mobil ya. Ya sudah, sekarang sudah tidak ada cinta buta. Wanita bisa bedakan motor dan mobil. Akhirnya yang bawa motor ditolak ya. Mohon maaf, ini wanita belum siap karena gini-gini. Tahu-tahu nerima yang lain. Nah, yang ditolak kalau tahu tentang perbuatan yang diterima, tentu dia akan jengkel. Ya, dan banyak kasus seperti ini akhirnya terjadi permusuhan. Sampai sekarang permusuhan tidak berhenti-berhenti. Sakit hati dia. Kenapa? Karena wanita yang sudah lamar, sudah condong, ternyata diambil oleh orang lain. Maka haram seorang melamar di atas lamaran orang lain. Adapun kalau tidak ada kejelasan dan tidak ada kecondongan, maka tidak mengapa. Seperti Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, seorang wanita Quraisy, dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Maka Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguhnya Muawiyah dan Abu Jaham melamar saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma Muawiyah tu fasu'lukun la malalahu."
Kata Nabi, Muawiyah miskin, tidak punya harta. Jangan nikah dengan dia. Ya, karena dia bertanya minta nasihat kepada Nabi. Wa amma Abu Jaham, ya, la yadha'u asahu an atiqihi. Dia tidak pernah menanggalkan tongkat atau ya dari bahunya. Itu sering mukul wanita. Darabun lin nisa, suka pukul istri. Ingkahi Usamah, nikahilah Usamah bin Zaid bin Harithah. Akhirnya Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah bin Zaid dan akhirnya dia termasuk yang dicemburui, artinya dia bahagia dengan suaminya tersebut. Padahal Usamah dulu bapaknya budak ya, Zaid. Kemudian ini wanita Quraisyah, wanita yang nasabnya tinggi, tapi karena menjalankan perintah Nabi SAW maka dia menikah dengan lelaki tersebut. Ya, di dalam kasus ini ada dua orang melamar bersamaan, yaitu Muawiyah sama siapa? Abu Jaham. Sama-sama melamar Fatimah binti Qais. Namun para ulama bawakan bahwasanya tidak ada kecenderungan dan tidak ada penerimaan. Maka pintu masih terbuka. Mungkin 4 orang ngelamar sekalian. Belum ada yang jelas semuanya. Maka kondisinya akhirnya Fatimah milih. Ya, Fatimah milih. Kata Rasulullah SAW, Muawiyah miskin enggak punya harta. Subhanallah. Tidak lama kemudian, ya saat itu Muawiyah miskin. Kemudian lama-lama menjadi khalifah Amirul Mukminin. Menguasai kaum muslimin. Ya, nama orang tadinya miskin tidak punya apa tiba-tiba menjadi apa? Khalifah.